Halo semua, selamat datang di Renan ID. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali tentang Android Studio. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya resource atau sumber daya di Android Studio. Pada sumber daya Android Studio atau resource itu biasanya terdapat beberapa package di dalamnya, yaitu package drawable yang biasanya digunakan untuk menyimpan gambar-gambar ataupun vektor yang kalian miliki untuk aplikasi kalian. Nah, nggak cuma berupa vektor, di drawable ini juga kita bisa menambahkan gambar dengan bitmap ya, seperti PNG ataupun JPG dan lain-lain. Itu bisa kita tambahkan di drawable. Kemudian ada juga package layout, ini digunakan untuk tampilannya. Jadi tampilan yang akan kalian gunakan, seperti contoh activity login ini, itu kan tampilan untuk aktivitas login. Nah, itu biasanya dimasukkan di package layout. Kemudian ada map. Nah, map ini itu biasanya package yang digunakan untuk menyimpan launcher ataupun icon aplikasi kalian. Biasanya juga digunakan untuk menyimpan icon dari notifikasi juga. Itu dimasukkan di map. Kemudian di values itu adalah nilai. Nah, di nilai ini itu biasanya dimasukkan beberapa string ya. Di situ terdapat nilainya. Bisa juga color, warna, terus string, bisa juga ukuran atau dimensions dan lain-lain. Style maupun temps. Intinya di sini adalah sebuah nilai-nilai yang ada di values. Kemudian XML itu digunakan untuk menyimpan pengaturan biasanya. Jadi seperti itu untuk resource. Nah, fungsi resource itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, fungsi resource itu yaitu untuk menyimpan sumber daya aplikasi yang akan kalian gunakan gitu. Seperti contoh, kita misalnya mau menambahkan gambar di drawable, itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan sebuah vektor, itu tinggal klik kanan saja. Kemudian new. Nah, di sini bisa vektor aset. Jadi kita menambahkan aset vektor. Kalau kita klik di sini kita bisa milih vektornya. Kita mau pakai vektor apa gitu atau icon ya biasanya. Nah, misalnya iconnya ini nih, forward. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti namanya atau kalian nggak ganti juga boleh. Biasanya penamaannya itu menggunakan IC ya, IC. IC kemudian underscore apa gitu. Misalnya arrow right, misalnya seperti itu. Kita klik next, kemudian tinggal finish. Nah, itu akan otomatis masuk nih, arrow right. Cara manggilnya gimana? Gampang ya, cara manggilnya kita kalau misalnya di XML, itu kita bisa menggunakan yang namanya image view. Image view, wrap content, src-nya adalah IC arrow right, seperti ini. Nah, di sini akan muncul nih. Jadi drawable-nya kepanggil. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita mau menambahkan gambar berupa JPG ataupun PNG gitu. Caranya cukup mudah ya. Kalian tinggal buka file explorer kalian di sini. Misalnya saya punya contoh logo Lampung. Ini tinggal saya geser saja ke drawable. Oke. Kemudian refactor, pastikan sudah benar ya drawable. Kemudian refactor, otomatis dia masuk di sini nih, logo Lampung. Kita coba panggil kembali. Misalnya kita bikin ini linear layoutnya, orientationnya vertikal biar ke bawah. Nah, kita tambahkan image view misalnya, wrap content, kemudian src-nya adalah logo Lampung. Nah, dia otomatis akan masuk nih di sini. Jadi drawable ini, kita tinggal pakai add drawable slash logo Lampung atau langsung ketikkan saja logo seperti ini, langsung enter. Dan otomatis akan masuk gambarnya. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali. Itu untuk drawable. Biasanya juga di drawable ini kita bisa memasukkan XML tadi ya, itu tergantung dari ukurannya. Jadi ukuran dari drawable ini itu bisa diatur juga sebenarnya. Nah, kemudian ini kita bicara tentang drawable. Intinya kita mau memasukkan gambar-gambar ataupun resource yang berupa gambar ataupun logo itu biasanya di drawable. Kemudian untuk di layout itu adalah sebuah tampilan ya yang sudah pernah kita bahas juga, tampilannya seperti ini. Itu bisa berupa tampilan activity, fragment ataupun tampilan-tampilan dari misalnya list dan lain-lain ya, itu bisa di layout.
Ini sangat gampang sekali. Kalau misalkan kalian mau membuat layout sendiri, kita tinggal klik kanan lagi ya. Kemudian new, di sini ada layout resource file. Klik aja. Nah, file name-nya apa? Misalnya di sini list ya. Biasanya tuh list dari recycle view itu kita masukkan di layout ini. Misalnya list data makanan, misalnya seperti ini. Kemudian root elemennya itu yang ada di sini nih. Elemen paling awal itu bisa kalau kalian mau construct layout ya ini dibiarkan saja. Kalau misalnya mau linear layout kita ganti saja linear layout seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik OK. Dia otomatis akan dibuatkan sebuah activity dengan list underscore data underscore makanan. Kita tinggal edit saja seperti biasa. Nah, tinggal edit seperti biasa di sini. Misalnya mau kalian kasih gambar seperti ini, itu juga bisa. Misalnya src-nya. Oke. Ini weight-nya misalnya kita berikan 30 dp, terlalu kecil. 100, oke. Ini misalnya juga 100 dp. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi list data makanan ini sama penggunaannya dengan XML yang ada di sini. Bisa kalian gunakan juga semuanya ini untuk di list underscore data makanan. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian kita lanjut lagi ke map map. Map map ini biasanya berisi untuk launcher dari itu icon ya, icon dari aplikasi kita. Kalau kita coba cek di sini ada beberapa ukuran. Kita coba cek yang WP ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah icon bawaan dari aplikasi kalian. Seperti ini. Ini ada yang IC launcher yang biasa, terus ada IC launcher yang round. Round itu yang bulat ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini bawaan dari Android Studio, icon bawaannya. Nah, gimana cara kita untuk merubah icon ini? Sangat gampang ya sebenarnya. Tinggal kita di map map ini tinggal kita di map map ya. Di map map ini tinggal kita klik kanan. Kemudian new, di sini pilih image asset. Nah, image assetnya di sini pilih launcher icon, adaptive and legacy. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih saja ini. Ini foreground-nya. Kita pilih saja mau apa, mau gambar, mau clip art atau mau tulisan gitu. Kita tinggal pilih aja. Kalau clip art berarti kita ambil dari clip art yang ada di sini, ikonnya. Nah, kalau misalnya kita mau gambar kita sendiri atau file PNG ataupun JPG kita sendiri itu bisa ya. Tinggal kita klik saja di sini tanda browse ini atau folder. Kita klik terus kita cari kita cari untuk logo kita mau di mana gitu. Misalnya di sini saya ada logo di D terus pictures misalnya seperti ini. Di sini nih logo Renan ID misalnya. Nah, seperti ini. Ini PNG ya. Jadi kita bisa nih masukin logo kita di sini. Resize-nya kita tinggal pilih, kita kecilkan misalnya seperti ini. Ini kan untuk foreground-nya atau tampilan depannya. Nah, untuk background-nya, background layarnya kita bisa kasih color juga biar dia lebih mudah. Kita kasih warna putih. Nah, jadi dia menyatu untuk foreground dengan background layarnya. Jadi cuman seperti itu ya untuk logo, tinggal kita masukkan saja, kita atur-atur, kemudian tinggal kita kasih next. Nah, di sini otomatis dia akan merubah nih IC launcher, kemudian IC launcher round dan lain-lain akan diubah. Kita tinggal finish. Oke. Kalau kita sudah finish, harusnya dia sudah berubah menjadi logo kita di sini nih. Nah, seperti ini. Kalau kita cek, dia akan berubah. Nah, kalau kita pakai map map, otomatis akan dibuatkan semua ukuran dari layar HP ya. Ada yang HDPI, ada yang MDPI, ada XHDPI, dan lain-lain. Pun juga untuk yang launcher round-nya juga dia akan dibuatkan seperti ini. Jadi otomatis itu untuk membuat sebuah launcher. Launcher itu nanti di halaman awalnya itu, di logo aplikasi kita. Kemudian untuk values, nah values ini ada beberapa macam. Ada colors, pasti dengan warnanya itu ada dengan nama colors, pasti untuk mengatur warnanya ya. Kalau kita buka di sini ada resource, kemudian color black, color white. Misalnya kita tambahkan lagi color name, namanya ya, nama colornya red misalnya. Nah, untuk red ini kan kadang-kadang kita nggak hafal untuk hex colornya ya. Untuk
angkanya kan kita kadang-kadang nggak hafal. Nah, kita tinggal klik saja sebelah sini. Kita copy aja yang warna putih, terus kita klik saja yang bagian sini, kita arahkan ke warna merahnya. Itu udah otomatis dibuatkan hexnya nanti nih. Nah, ini hexnya ya. Nah, akan dibuatkan otomatis. Nah, seperti itu. Akan sedikit lebih mudah ya, daripada kalian harus menghafal angka-angka seperti ini. Misalnya lagi kita bikin lagi. Color, name, green. Terus di sini kita karena nggak tahu, kita pakai warna putih aja. FFF. Nah, kita tinggal klik saja warna putih di sini. Terus kita arahkan ke warna hijau. Sebentar, ini warna hijau. Nah, warna hijau yang seperti ini. Misalnya seperti ini. Otomatis akan dibuatkan juga. Jadi semudah itu. Untuk memanggilnya bagaimana? Untuk memanggil ini gampang ya. Kita tinggal misalnya di activity main. Kita mau merubah tulisan teks ini. Ganti saja dengan color. Text color. Kita pakai green. Nah, seperti ini. Add color ini adalah resource dari color ini atau values-nya color. Green ini adalah nama yang ada di sini. Green, seperti itu. Jadi otomatis dia juga berubah dengan warna green. Kenapa kita memerlukan warna di sini atau penamaan warna di resource atau di values untuk color? Karena agar nanti aplikasi kita itu konsisten warnanya. Warna merahnya itu konsisten, warna hijaunya itu konsisten, dan warna putih ataupun warna hitamnya itu juga konsisten, gak berubah-ubah. Jadi itu untuk memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi, sehingga penggunaan warna di dalam aplikasi kita itu konsisten, tidak beda-beda gitu kan. Biasanya merah itu kan banyak ya, merah itu warnanya nih dari sini sampai sini tuh masih tergolong merah. Jadi kita kalau misalnya merubah satu file ini, nanti yang lainnya juga akan berubah. Misalnya nih warna greennya ini kita ubah agak sedikit warna gelap, misalnya green yang gelap. Nah, nanti di tempatnya di activity main juga akan berubah, hijaunya agak gelap gitu. Jadi semua nanti yang pakai color green di sini itu akan sedikit lebih gelap. Jadi akan merubah semuanya. Itu biar lebih aplikasi kita itu tidak berubah-ubah gitu warnanya. Nah, kemudian selain values, di sini ada IC launcher background. Ini yang tadi otomatis di-generate ketika kita membuat background berwarna. Jadi ini kita abaikan saja, mau kalian ubah juga boleh. Kemudian ada juga yang namanya string ya. Nah, string ini itu adalah sebuah tulisan. Nah, string di sini itu terdapat yang namanya translations. Jadi nanti ini biasanya digunakan ketika kalian membuat aplikasi kalian itu bisa digunakan oleh semua orang di dunia ini, tergantung lokalisasi mereka. Misalnya secara default itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian kalau orang tersebut di HP-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, otomatis aplikasi kalian nanti akan berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu kita memerlukan file strings.xml. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya kita buat string, kemudian name, di sini ada welcome misalnya. Nah, welcome kan dalam bahasa Inggris secara artinya adalah welcome ya, selamat datang ya, welcome. Nah, welcome dalam bahasa Inggris tetap welcome. Jadi kita biasanya penamaan stringnya ini di sini pakai welcome. Nah, kalau kita stringnya ini pakai welcome, kita tinggal panggil saja di sini. Misalnya kita pakai activity main saja. Hello Renan ini kita ganti. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai string, langsung tulis di sini. Ini namanya hardcode ya. Hardcode itu nanti ketika dia di generate atau di di build ya Android kalian, itu nanti dia kan nggak akan berubah ini, tetap Hello Renan. Nah, kalau misalnya orang yang pakai bahasa Indonesia, dia tetap Hello Renan. Nah, kita bisa untuk merubah itu menjadi tergantung lokalisasinya. Misalnya di sini kita pakai welcome saja yang sudah kita buat. Kita pakai saja welcome. Nah, di sini ada add string welcome. Kita enter. Otomatis di sini pakai welcome. Nah, karena di sini dia welcome, kalau misalnya kita di sini ganti welcome user misalnya, di sini juga akan ganti welcome user. Nah, gimana cara kita membuat lokalisasinya tersebut? Caranya gampang ya.
Di sini tinggal kita klik kanan, values-nya. Klik kanan, kemudian new. Nah, new-nya di sini kita kasih values resource file. Nah, file name-nya adalah strings. Kemudian di sini ada local. Localnya kita masukkan. Nah, di sini kita pilih language-nya apa yang akan kita gunakan. Language-nya Indonesia. Misalnya mana ya, Indonesia. Nah, ini Indonesian. Sudah, kalau sudah kita klik OK. Nah, otomatis akan dibuatkan lagi nih. Jadi ada strings juga. Yang ini untuk yang ini untuk default atau bawaannya. Yang kedua ini adalah untuk bahasa Indonesianya. Tinggal kita copy saja. Kita copy, kita paste di sini. Oh, sorry, di dalam resource ya. Di dalam resource. Oke, jadi seperti ini. Misalnya welcome-nya ini kita ganti jadi selamat datang pengguna. Jadi di string sini welcome user, terus di string sini selamat datang pengguna. Nah, untuk name-nya ini kita biarkan ya. Name-nya ini kita biarkan, jangan kita ganti-ganti. Nanti kalau kita ganti-ganti name-nya ini nggak akan saling terkait karena yang akan kita panggil itu adalah name-nya ini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya string kalian misalkan punya string nih. String name, misalnya di sini ada key misalnya atau kunci. Kuncinya misalnya dia generate. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, di sini akan warna merah karena tidak ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Biar kita nggak perlu mentranslatekan, di sini kita kasih translatable. Ini kita kasih false. Artinya dia nggak usah ditranslate. Cuman perlu diingat, kalian jangan sampai menambahkan atau memasukkan sebuah kunci di dalam file string.xml ya. Karena file-file yang ada di resource ini itu semuanya bisa dibongkar atau bisa dilihat nanti oleh pengguna kalian yang mendownload aplikasi kalian. Jadi jangan sampai kalian menaruh sebuah kunci ataupun hal-hal yang sensitif di string.xml ataupun di file-file yang ada di folder resource, karena ini bisa dibuka dan bisa dibongkar oleh orang yang mendownload aplikasi kalian. Jadi ini jangan diikuti untuk menambahkan tulisan yang sifatnya rahasia di dalam string. Jadi seperti itu untuk string. Setidaknya sangat mudah ya, tinggal kita gunakan saja tadi. Kalau mau menambahkan lokalisasi lainnya juga bisa. Misalnya kita klik kanan lagi, terus new values. Misalnya ini sama ya, tetap strings. Terus di sini ada local lagi. Nah, lokalnya apa? Misalnya kita mau tambahkan apa gitu. Misalnya Spanish. Mau tadi Spanish, saya lihat Spanish. Mana ya tadi? Nah, ini ES Spanish. Langsung saya klik OK. Nah, di sini akan ada lagi nih strings untuk Spanish, string untuk Indonesia, string untuk Spanyol gitu. Kalau kita klik di string ini, harusnya dia nanti error ya. Karena di sini belum ada. Kita coba string name. Sebentar. Saya copy dulu ke dalam yang di sini. Oke. Untuk key-nya kita hapus saja. Nah, misalnya kita di string lagi nih. Di string lagi kita bikin sebuah name user. User itu kan ini U-nya U kecil saja. User itu kan berarti juga user ya. Nah, user kalau kita lihat di sini dia belum ada. Di sini juga belum ada, maka di sini akan warna merah. Jadi user is not translated in Indonesia or Spanish. Jadi harus kita translatekan juga ke dalam Spanyol. Kita copy saja. Terus masuk ke Espanyol. Di sini kita ganti misalnya user tetap user ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Spanyolnya user itu apa. Terus bahasa Indonesianya misalnya kita masukkan usernya itu pengguna. Jadi seperti itu. Kalau kita cek lagi, maka dia akan hilang errornya atau warna merahnya. Itu untuk
strings ya, strings. Kemudian ada themes. Themes itu adalah sebuah tema. Nah, tema secara bawaan itu terdapat dua ya, hampir sama dengan strings tadi. Jadi ada kategorinya, ada themes secara default atau themes yang digunakan untuk tema yang like ya, like theme. Like theme itu tema tema warna yang terang ya. Terus ada juga tema yang gelap, dark theme. Jadi ada untuk yang tema warnanya terang dan juga ada tema yang warnanya gelap. Nah, di sini kita aturnya seperti biasa ya. Kita tinggal kasih saja yang namanya item. Item, name-nya apa? Misalnya text color itu berarti warna teksnya, misalnya color primary. Nah, color primary, terus di sini kita tinggal panggil aja. Misalnya color black. Jadi kalau dia apa namanya temanya warnanya terang, maka color primary-nya atau warna utamanya itu adalah black. Nah, terus kalau yang dia waktu warna gelap, ini gelap, kita tinggal ganti saja color black menjadi white misalnya. Nah, cara menggunakan color primary ini gimana? Cara menggunakannya misalnya kita kembali lagi ke activity main nih. Activity main di sini welcome usernya misalnya kita mau ganti nih welcome usernya kita mau pakai jangan pakai add color green ya, misalnya kita mau pakai yang tema tadi. Caranya gampang, tanda tanya color primary. Jadi seperti ini. Nah, cara kita biar bisa lihat dia warna gelap atau maksudnya pakai tema gelap atau tema terang gimana? Di sini ada ya. Jadi ada tema more theme. Sebentar, di sini saya mau cek lagi untuk values temanya dynamic. Oh sorry, kalau untuk ini kita harus mengaturnya, harus mencobanya nanti di emulator kita set tema kita menjadi warna terang maupun tema gelap. Nah ini sudah bisa kelihatan ya. Secara default color primary-nya itu adalah gelap. Gimana caranya misalkan kalau kita ubah gitu di nah di sini ya, themes sini ya. Color black-nya kita jadi red misalnya. Otomatis di sini akan berubah juga warna merah karena kita pakai add color primary. Nah, kalau misalkan nanti ini kita ubah temanya menjadi tema gelap. Oh ya, seperti ini bisa nih. Sorry, bukan di sini ya, tapi di sini. Jadi ada not like itu berarti like, terus ada night. Ini warnanya putih nih. Terus ini warnanya hitam merah. Karena di sini kita tadi settingnya values-nya red. Kalau misalnya ini kita ganti jadi green misalnya. Terus yang naik ini kita ganti jadi warna red. Kita coba lagi, dia jadi warna hijau. Terus kalau kita ganti jadi naik, jadi warna merah. Jadi seperti itu ya. Itu untuk themes. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah XML. XML itu biasanya berisikan tentang konfigurasi ya. Konfigurasi ini biasanya digunakan untuk advanced user ya, untuk XML ini. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih untuk resource seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan kalian tanyakan di komentar. Dan ingat, kalian mengeditnya itu jangan di res ini ya, ini nggak ada isinya ini. Jadi pakai res yang ada di atasnya ini. Kalau ini nggak bisa kalian kebawahkan, karena ini yang sudah di generate. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.